lalu. Gimana adik-adik? Sehat semua? Sehat dong ya Pak, Sehat dong ya Kak. Ayo, masih ada yang tempat tidur nggak Kak? Ya, harus banget Kayaknya masih ada sedikit ya Kak. Ayo semuanya, dulu yang manis, siapkan HP-nya. Iya, apapun itu untuk memuliakan nama Tuhan. Siapkan juga Alkitabnya ya Kak. Dan duduk yang manis. Kita akan memulai ibadah kita. Kita mau bernyanyi lagu Memasuki Gerbangnya dengan hati bersyukur. Tepuk tangan ya semuanya. Memasuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka saja gerakanku. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka saja gerakanku. Ya gerakanku, oh ya gerakanku, ku bersuka saja gerakanku. Ayo dari lipat tangannya, buka matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami di minggu yang indah ini Tuhan. Tuhan masih yang pertemuan kami di rumah kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa buat ibadah Tuhan, biar Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya Tuhan, biar adik-adik kami telah bersemangat, telah bersukacita Tuhan, walaupun masih beribadah di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan buat adik-adik kami atau orang tua kami yang jika ada dalam keadaan kurang sehat badan, Tuhan berkati, memberikan kesembuhan ya Tuhan, sehingga di minggu berikutnya kami sama-sama masih bisa berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah kami Tuhan, kami sudah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama yang kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, kita masih memuji Tuhan ya. Tandanya lebih semangat, kita undang adik-adik kita untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi lagu Kakek-kakek, Nenek-nenek. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om.
semangat dong adik-adik, harus kita mengiring kembali video hafalannya ya kan. Hafalan kita dari mana kak? Dari Roma 12 ayat 17 kita. Lumayan pendek kok. Lumayan pendek. Nah, kita mau sama-sama ulang lagi nih ya kak. Iya. Dari kita hitung 1, 2, 3. Roma 12 ayat 17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Wah, diingatkan lagi nih ya kak, nggak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus berbuat baik ya kak kepada semua orang, bukan hanya pilih-pilih, nggak boleh pilih-pilih ya kak. Ada yang misalnya kan di sekolahnya kan kak, ih dia kan bukan gay katanya ya kak, nggak boleh ya kak. Kita ingatkan lagi ya kak, harus kepada semua orang. Hari-hari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi lagu Firman-Mu pelita bagi kami. Allah Bapa yang Maha Pengasih, Allah yang baik dan penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadapan-Mu Tuhan, di mana sampai saat ini Engkau masih memberikan kesehatan kepada kami, Engkau masih memberikan nafas kehidupan buat kami Tuhan. Itu semua adalah berkat kasih dan karunia-Mu saja. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau yang mengurapi hati dan pikiran kami satu persatu Bapa, agar apa yang kami dengarkan nantinya Tuhan dapat kami jalankan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, teks khotbah kita pada hari ini yaitu tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Ya, adik-adik yang di rumah, kamu buka kitabmu, yaitu dari kitab Amsal 4 ayat 1 sampai 4. Dengarkanlah hai anak-anak didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian, karena aku memberikan ilmu yang baik kepadamu. Janganlah meninggalkan petunjukku. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak, lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku,
adik-adik, firman Tuhan pada hari ini kepada kita yang tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1 sampai 4, yaitu kitab Amsal ini adalah kitab yang dituliskan oleh Raja Salomo, yaitu mengenai nasihat. Di dalam bahasa Simalungun, Amsal ini disebut dia dengan podah. Podah itu adalah nasihat ataupun petunjuk-petunjuk, petuah-petuah yang baik dari orang tua kita. Nah, adik-adik, tema kita pada hari ini yaitu mendengar ajaran ayah. Nah, kamu dengarkan baik-baik. Anak adalah anugerah yang dititipkan Tuhan dalam keluarga. Maka tugas mendidik anak adalah tanggung jawab orang tua. Zaman sekarang ini seringkali tanggung jawab mendidik anak itu hanya dibebankan kepada ibu, sementara ayah jarang sekali mempunyai waktu secara intensif untuk anak-anaknya karena alasan sibuk dengan pekerjaan. Alkitab mengingatkan bahwa sesibuk apapun, seorang ayah tidak boleh meninggalkan tanggung jawabnya di dalam mendidik anak, karena ayah adalah wakil Tuhan di dalam keluarga. Pada umumnya seorang anak laki-laki akan menjadikan figur ayah sebagai teladan dalam kehidupannya. Tingkah pola ayah akan menjadi perhatian tersendiri di dalam hati si anak. Kalau sudah memiliki konsep yang salah tentang ayahnya, yang dalam kesehariannya suka bersikap kasar, suka memukul, membentak-bentak, egois, dan kurang menghargai orang lain, maka secara tidak langsung itu akan mempengaruhi dan membentuk pribadi dan pola pikir si anak. Bahkan dia akan meniru perbuatan ayahnya di kemudian hari. Akhir-akhir ini kita melihat berita di televisi dan di media sosial tentang kasus kenakalan anak muda yang begitu maraknya. Ada yang terlibat tawuran antar sekolah, mengonsumsi narkoba, terlibat pergaulan bebas, bahkan ada yang sampai terjerumus terlibat pergaulan bebas. Bahkan ada juga yang masuk ke dalam dunia prostitusi. Lingkungan dengan siapa mereka bergaul dan juga pengaruh buruk dan media sosial menjadi faktor pemicunya. Bahkan orang tua semakin was-was dan overprotektif terhadap anak-anak mereka. Meski demikian, tetap saja berani memberontak dan mengabaikan nasihat orang tuanya. Nah, adik-adik, mungkin di rumah kamu banyak mendengar nasihat-nasihat dari orang tuamu, dari ayah dan ibumu. Ya, hendaknya kamu patuhi, kamu dengarkan apa yang dikatakan orang tua kepadamu. Kalau disuruh misalnya di rumah, langsung dikerjakan. Jadi orang tua itu tidak ada yang menjerumuskan anaknya, tidak ada yang membuat anaknya kecewa terhadap orang tuanya. Tetapi anak-anak juga harus dengan hormat dan sopan mengikuti nasihat kedua orang tua di rumah. Ada anak-anak yang kelihatannya pendiam dan tanpa alim saat berada di rumah. Tetapi begitu berada di luar rumah, mereka seperti banteng yang baru keluar dari kandangnya, liar dan tak terkendali. Perlu adanya keseimbangan supaya tidak saling menyalahkan di antara ayah dan anak. Di satu sisi, orang tua harus mempunyai batasan-batasan dalam hal mendidik anaknya, di mana mereka
terluka, dan tawar hati, tetapi harus tetap selaras dengan ajaran firman Tuhan yang mengatakan, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Anak-anak dituntut untuk taat dan hormat kepada orang tua di dalam Tuhan, karena ada berkat yang luar biasa bagi anak-anak yang mau taat dan patuh kepada orang tuanya. Menurut Alkitab, orang tua boleh menggunakan tongkat, namun tanpa membangkitkan amarah anaknya. Siapa yang tidak menggunakan tongkat, di teks khotbah kita pada hari ini mengatakan, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa yang mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini dapat kita lihat tertulis di dalam Amsal 13 ayat 24. Pukulan dan hajaran orang tua harus atas dasar kasih dengan tujuan agar si anak jerah, mengerti akan kesalahannya, dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Kesalahan orang tua tidak menggunakan karena mengasihi anaknya, dan terkadang orang tua karena marah atau jengkel dapat memukul anaknya dengan tanpa batas dan tak terkendali. Ini merupakan kejahatan di mata Tuhan, karena firman-Nya memperingatkan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Ini dapat kita baca di dalam Kolose 3 ayat 21. Ayah yang takut akan Tuhan tidak akan mengabaikan tugasnya dan tanggung jawabnya dalam mendidik anak-anaknya sesuai firman Tuhan. Seorang ayah memiliki tugas yang penting. Ia harus melatih anak-anaknya dan takut akan Tuhan dan mengabadikan kebenaran Allah melalui anak-anak mereka. Paulus juga mengatakan bahwa ayahlah yang menasihati, menghibur, dan menuntun anak-anak seperti Tuhan Yesus mendengarkan semua yang diajarkan oleh bapaknya dan memperhatikan semua perintahnya dan melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Bapa. Bahkan ketika dalam pergumulan yang berat di Taman Getsemani, Yesus tetap taat mendengar dan menaati kehendak Bapaknya dengan hati yang tulus. Hikmat berasal adalah dari Tuhan. Orang yang dianugerahkan hikmat dapat membedakan mana yang baik dan mana yang benar, mana yang jahat dan mana yang tidak benar. Selama kita dianugerahkan oleh Tuhan karunia hikmat, kita harus menggunakannya dengan baik. Salomo dianugerahkan oleh Tuhan dengan karunia hikmat terbesar, dan ia membagikan hal tersebut sebagai ajaran untuk menjadi bijak kepada anak-anaknya, seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu Daud. Kita ketahui bahwa ayah dari Raja Salomo adalah Daud. Salomo menyadari bahwa hikmat adalah harta yang berharga bagi keluarga, yang dapat diturunkan dari ayah kepada anak-anaknya. Seperti pada ayat 4 dikatakan, biarlah hatimu berpegang teguh pada kata-kataku, dengan hikmat maka kita mengerti tentang makna hidup yang sebenarnya dan tahu cara yang tepat untuk menjalani kehidupan kita. Nah, adik-adik, di sini pada teks khotbah kita pada hari ini, Raja Salomo dalam kitab Amsal ini tegas mengatakan bahwa kita harus
Jadi orang yang berhikmat itu ya harus ada dari pola ajaran dari orang tua kita di rumah masing-masing. Nah, adik, di dalam teks ini kita dituntun dan dituntun supaya menjadi orang-orang yang bijaksana dan patuh terhadap orang tua, terlebih-lebih kepada ayah dan ibu di rumah, dan juga kepada abang, kakak, adik, dan kita selalu hormat dan sopan berbicara di rumah. Kalau sudah di rumah, lingkungan kecil kita sudah kita lakukan hal seperti ini, tentu di luar juga kita menjadi anak-anak yang berhikmat, anak-anak yang hormat, anak-anak yang sopan kepada orang lain yang ada di sekitar kita, baik itu di sekolahmu, baik itu di keluargamu, baik itu di lingkungan sekitarmu. Kamu akan kelihatan orang yang terdidik. Ya, anak-anak yang terdidik itu adalah cerminan dari orang tuanya, cara orang tuanya untuk menghajar anak-anak tersebut. Nah, anak adik-adik, Raja Salomo di sini kita untuk dituntun supaya berbuat seperti yang dilakukan Raja Salomo, yaitu semakin berhikmat di dalam kehidupanmu sehari-hari dan harus taat dan patuh kepada orang tuamu terhadap ayah dan ibumu. Demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan pada hari ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita pada minggu ini tertulis di dalam Amsal 4 ayat 1, yaitu Amsal 4 ayat 1. Kita baca sama-sama ya adik-adik. Dibuka Alkitabnya, ayat hafalan kita Amsal 4 ayat 1. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Itu ayat hafalan kita minggu ini. Nah, adik-adik, ayat hafalan ini kau hafal di rumah, lalu kau buat video ayat hafalanmu dan kirim ke grup sekolah minggu GKPS Padamnya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Kau telah mengingatkan kami Bapa, agar kami mendengar nasihat dari ayah kami, orang tua kami Bapa, agar kami semakin berhikmat di dalam menjalani kehidupan kami. Agar anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, kami juga dituntut supaya di dalam kehidupan kami sehari-hari kami menjadi orang yang bijak dan takut akan Tuhan. Inilah Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini melalui teks khotbah kami ini. Kiranya Engkau yang ajari dan mampukan kami Tuhan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat melakukan itu semua Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita udah mendengarkan firman Tuhan. Ayo, dan kasih juga hafalannya ya saya. Semoga hafalannya dihafal baik-baik, terus dikirimkan ke grup sekolah minggu ya. Ditunggu sama kakak dan abang grup sekolah minggunya. Nah, dan juga firmannya tadi tuh kita harus bisa menjalani di kehidupan kita sehari-hari ya kak ya. Oke, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya yang udah dikasih sama orang tuanya. Berapapun yang dikasih juga kita beri sama Tuhan. Oke, sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi lagu Sungguh Bangga Bapa. Sungguh
yang sesungguhnya bersumber dari pemberian jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan ini. Amin. Marilah kita sama-sama menyebutkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima